Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan akan menyampaikan materi tentang sistem operasional Bank Syariah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan sedikit profil kampus INSUT. Kampus yang sudah berdiri sejak tahun 2008 dengan nama Staira dan sekarang sudah menjadi INSUT yang terdiri dari beberapa fakultas dan prodi. Salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Ekonomi Syariah. Dalam INSUT juga terdapat banyak sekali beasiswa. Ada tafid, sponsorship, prestasi akademik, mahasiswa unggulan, bidik misi, bakat minat, KIP pemerintah, dan beasiswa kepesantrenan. Kenapa ada beasiswa kepesantrenan? Karena di kampus kami terdapat pondok pesantren yang diasuh oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kelompok 1 semester 6A dalam tugas mata kuliah Praktikum Lembaga Keuangan Islam yang diampu oleh Ibu Nafi Datun Nikmah, SPD, MPD. Dengan nama 1. Bagus Eko Setiawan, 2. Fatimatu Zahro, 3. Fatmawati Kumalasari, 4. Firda Al-Fatihatul Amanah. Apakah kalian tahu apa itu bank syariah? Sebelum kita mengerti bank syariah, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu bank. Kata bank dari kata bank dalam bahasa Perancis dan dari banco dalam bahasa Itali yang berarti peti atau lemari atau bangku. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain-lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, menyangkut kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan dengan prinsip syariah, dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS, bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip syariah merupakan aturan dasar atau pokok yang berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung qoror, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Adapun bank syariah menurut jenisnya, yaitu bank umum syariah, adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Muamalat Indonesia, dan lain sebagainya. Unit usaha syariah merupakan unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit usaha. Contoh, BNI Syariah, BII Syariah, dan lain sebagainya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh, BPRS Harta Instan Karimah, BPRS As-Salam, dan lainnya. Next,
kita akan lanjut ke perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Keduanya memiliki perbedaan yang bisa dilihat dari berbagai segi. 1. Dari segi definisi. Bank konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil saja. Sedangkan bank syariah adalah aktivitas perbankan yang berlandaskan pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Kedua, tujuan pendirian. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan Al-Hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitasnya menganut prinsip Islami. Yang keempat, sistem operasional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan bank syariah tidak menetapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga termasuk kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara bank dan nasabah berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. 5. Hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah terbagi menjadi 4 jenis, meliputi penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Dalam akad murabahah, istisna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad mudharabah dan musyarakah memberlakukan hubungan kemitraan, akad ijarah memberlakukan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. 6. Kesepakatan formal. Bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam. Beragam jenis akad transaksi dalam bank syariah, mulai dari mencari keuntungan hingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian, terdapat beberapa rukun dan syarat syah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad. 7. Pengawas kegiatan. Meskipun keduanya sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. 8. Proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara, uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan pada bidang usaha yang bertentangan dengan Islam, seperti narkoba, perusahaan rokok, dan sebagainya. 9. Sistem keuntungan. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol adalah penerapan sistem bunga. Bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara
bank syariah menggunakan imbal hasil atau nisbah. 9. Sistem keuntungan. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol adalah penerapan sistem bunga. Bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah menggunakan imbal hasil atau nisbah. 10. Pengelolaan denda. Dalam bank konvensional, ketika terlambat dalam melakukan pembayaran, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan, besaran bunga semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Sementara, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana sosial. Dari sepenggal materi tentang sistem operasional bank syariah, apabila ada yang belum saya jelaskan, bisa dipelajari lebih lanjut dari buku-buku lain atau sumber-sumber lain. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.